Saja sebelum perkenalkan saya Remo Sumaryanto dengan nomor mahasiswa 130222300. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan mendemonstrasikan basic command Linux ya untuk tugas satu develop DevOps. Baik, cuma mahasiswa dapatkan dapat memahami kita dasar Linux untuk manajemen file dan sistem. Instruksi buatlah video yang menjelaskan perintah dasar Linux dengan yang telah berikan. Sudah? Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita akan eksplorasi file system navigation. Nah, yang pertama adalah buat directory bernama DevOps Lab. Jadi langsung saja kita akan demonstrasikan. Oke, sorry. Baik. Directory bernama DevOps Lab. Kita akan masuk ini. DevOps. Dan sudah selesai. Kemudian selanjutnya di dalam directory tersebut buat subdirectory. Jadi 2 dan 3. Ini bagaimana cara kita lakukannya, kita akan masuk dulu ke directory yang telah kita jadi Ops, sorry. Jadi, iya, sama seperti tadi kita akan langsung membuat directory sub directory-nya. Iya, satu, dua, otomatis directory akan terbuat dengan sub directory. Sudah kan C masuk ke directory latihan satu dan buat file text latihan satu dan kita langsung akan buat file txt txt1 dan file txt dan file txt. Oke, dari sini satu demikian semua file sudah terbuat di dalam sudah otomatis terbuat file di dalam subdirectory satu yang dibuat dalam directory DevOps Linux. File navigation sudah, sistem navigation sudah selesai. Lalu kita lanjut ke yang kedua, file management. Yang pertama, pindahkan file satu txt ke directory latihan. Kita akan masuk pada directory DevOps Linux, kita akan move latihan satu file satu txt ke latihan dan file tersebut akan berpindah. Kemudian tambahkan kemudian ubah nama file txt menjadi file baru txt. Kita akan masuk ke tidak perlu, kita akan langsung saja move latihan dua file baru file satu txt menjadi latihan file txt ya ya file 2 maaf guys sedikit maaf ya kurang fokus lagi agak enak badan. Latihan satu file txt file baru txt. Lalu demikian nama file tersebut sudah terubah ya. Kemudian terakhir adalah hapus file baru txt dari direktur latihan 2 dan pastikan file tersebut sudah terhapus. Karena di sini ada sedikit mix properties file ya. Jadi kita akan hapus file baru txt dari direktori latihan 1. Begitu. Nah, kita seperti itu latihan 1 slash file txt dan coba kita laksanakan ini file baru dari latihan 2. Nah,
Baru tadi kita buat di latihan satu. Coba dulu ya guys. File baru .txt. Apa yang akan terjadi? No such file directory. Karena file tersebut ada di latihan satu. Nah, kita kembangkan lagi. Latihan satu dot file baru .txt. Otomatis file akan terhapus dan fungsi rm baik kita akan misalkan bagian ketiga um, using text editors. Maka apa nih? Buka file satu txt yang telah dipindahkan menggunakan editor teks nano. Sebelum berlanjut kita akan mencari apa itu teks nano sebagai identitas fungsi nano dalam Nano adalah misal sebagai editor teks berbasis berita yang ada di buka, membuat dan memodifikasi isi file langsung dari terminal. Maka demikian. Kita akan buka file txt satu yang telah dipindahkan menggunakan editor teks nano. Maka kita masuk saja. Uh, nano berarti file satu dot titik sudah terbuka. Selanjutnya adalah kita akan isi file tersebut. Dan sangat if dapat mengenai deployment menggunakan Docker. CICD everything. Dan kita langsung saja klik Ctrl Alt dan Enter dan Ctrl X. Dengan demikian, ah, kita akan coba mengakses ya seperti yang cek standar apa simpan perubahan yang keluar dari editor. Nah, kita langsung saja uh, ya. Sudah. Ternyata itu untuk bagian 3 itu sudah langsung bagian 4. Tampilkan isi dari fase txt menggunakan perintah cat. Cat apa itu cat? Saya juga salah. Cat. Oh, cat adalah konten itu kan menampilkan dan itu kurang lebih sama dengan tapi kita akan fungsi cat. Nah, kita masuk. Nanti kan isi satu dari file satu txt. Ya, dua file satu. Dan ini isinya seperti yang telah kita tulis tadi. Berarti ini langsung menumpukan kalau sudah mendapatkan. Baik, selanjutnya yes. Dan kita akan menampilkan isi directory. Siap. Hal ini sudah ada di latih kedua. Atau mungkin ingin dimasukkan sekali. Ah, yang dua, kita akan masukkan. Nah, di sendiri kita sudah mulai kelas 1.txt. Masuk lagi. Ubah izin file 1.txt sehingga hanya pemilik yang dapat membaca dan menulis. Ya, 600. Maka dan masuk saja. Terus nomor S2
satu dua tiga. Kemudian cek lagi dengan SQL. Harus L, kemudian apa namanya izin file ya, di mana RW1 ini nah, ibaratnya hanya kita lah, hanya kita sebagai penulis ya yang dapat mengakses file tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan ke enam ya. Kalau di guysnya agak eksotik karena gue lagi apa, saya lagi agak drop dikit ya. Jadi kita langsung saja. Shell scripting dasar buat file script pertama. Halo SH yang bersih paste copy 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 dan silakan. Dari kita langsung. Oh, SH saja ya. Uh, bin echo alamat das dari kita kan control O, enter dan control S. Nah, izin eksekusi pada script tersebut. Ini dan izin eksekusi akan diperhatikan. Yang kita izin eksekusi dan kita akan menampilkan ini yang sangat menarik guys. Kita akan menggunakan dot slash halo s dan akan tampil saat tidak ada. Cinta. Mengapa tidak muncul? Mari kita lihat. Kalau S sudah muncul, udah minum obat. Mantap. Baik, kembali lagi ya setelah beberapa kali troubleshooting ada beberapa problem ya. Setelah kita mengubah isinya yang ternyata isinya seperti ini, saran revisi. Sorry. Maka setelah itu baru kita dapat menampilkan isi file halo.sh tersebut. Nah, isinya seperti yang ditentukan garis bawah. Dan itu nomor nah, script besar. Kemudian nomor yang 7, sistem monitoring. Gunakan perintah top untuk melihat proses yang berjalan dengan dan catat 3 proses yang membutuhkan CPU tertinggi. Maka langsung saja kita jadi dulu ya. Top yang menggunakan CPU tertinggi. CPU tertinggi. Catat, yang pertama itu adalah Zoom yang saya gunakan untuk recording sendiri. Kemudian ada, sorry, salah ini. Kemudian ada XORG, di mana kondisinya Linux ini tidak dapat share screen lah. Tidak bisa share screen kalau nggak pakai yang XORG. Itu semacam tipe Linux juga. Jadi ada Linux biasa, ada Linux Linux Ubuntu XORG. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan tertinggi adalah Pipewire slash Pulse. Itu apa? Sebagai server yang paling audio. Wah, audio recording ini kan kita kan recording sebagai audio.
Kemudian maka ini, ya ini untuk nomor yang A dan keluar dari tampilan Q dan kita selesai. Sorry. Lalu yang terakhir adalah networking. Cek alamat IP system. Oh, IP system kita menggunakan mana? Nah, ini skop. Kemudian, iya, lakukan ping ke alamat IP 888 dan catat hasil. Coba kita akan ping 8, 8, 8, 8, 8. Yang terjadi, apa yang terjadi di sistem ini adalah sistem ini mengirimkan data dan ping ke server Google ya. Dan ini istilah katanya membaca inilah pokoknya ping. Kita mengirimkan ping secara 64 bytes ke server Google. Dan time ini itu menunjukkan berapa lama waktu ping yang digunakan untuk mengirim pesan ping ini. Lagi kita baik, mungkin itu sudah yang B. Yang terakhir tidak ada lagi, tidak ada. Kita akan cancel dan 40 paket transmitted, 40 receive, 0 paket loss. Jadi time 39.000 ya agak ya begitu. Dari tidak ada paket loss pada pengiriman ping ke server Google ini. Baik, mungkin sekian dari video penjelasan singkat terkait eksplorasi basic comment pada Linux ya. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya dan untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, perkataan, ataupun perbuatan. Baik, ya. Dan ya, terima kasih kembali. Sampai kita berjumpa pada video berikutnya.